Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ini sebenarnya, video tambahan ya, buat Anda, bonuslah buat Anda. Video ini kali ini kita akan melakukan penambahan karyawan. Artinya video sebelumnya saya mencontohkan hanya menggunakan chat ID pemilik. Maka kali ini kita mau tambahkan ID karyawan ya. Artinya, Telegram karyawan Anda bisa melakukan input laporan yang dicatat oleh input-nya NAMI pembukuan. Oke, bagaimana caranya? Eee, ya, buka ke Telegram dari karyawan Anda, terus ya, cek ke user info bot ya. Sudah saya contohkan, kemudian Anda start, ya, kemudian cari ID ya, berdasarkan nama yang ada di Telegram. Mudah ya, semua sudah saya contohkan. Kemudian kita mau jalankan POF ya, biar langsung mudah saja. Ini perintahnya, nanti saya bikin cheat sheet-nya, sudah saya bikin ini ya, nanti saya akan berikan. Kemudian kita kita ke terminal ya, kita belum login ini, login. Kita login dulu, Anda punya password sendiri, kita login saya perintah ini mau masuk ke dalam root. Oke, kemudian cheat sheet-nya, eee, kita copy saja nih, copy, kita kemari, kanan. Ini jangan lupa Anda ganti nih, ID karyawan ya. Ini kita ganti. Oke, sebentar ya, supaya mudah kita ke ini saja, Notepad ya. Kita edit di sini ya. Ini Anda ganti, chat ID-nya berapa Anda tulis di sini ya. Misalnya lah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sesuai dengan ID Anda, sesuai dengan chat ID Anda. Kalau sudah, kita copy lagi begitu. Kita copy lagi, kita mari, kita klik kanan, enter. Ya, sudah ditambahkan ya. Jadi ini ID sudah ditambahkan, ini ID pemilik begitu. Jadi ID ini akan bisa langsung berkomunikasi dengan bot NAMI pembukuan. Ya, seperti yang sudah kita buat di agents.md, bahwa akses daripada ID karyawan ini hanya bisa untuk melakukan input laporan, input di pembukuan, tidak bisa meminta laporan ya, karena kita sudah buat pembatasan ya di agents.md. Jadi ini ID karyawan Anda hanya bisa melakukan input saja. Input pengeluaran, pemasukan ya, pokoknya semua jenis, keuangan yang mau kita masukkan ke dalam laporan kita, itu bisa dilakukan oleh karyawan, tapi untuk meminta laporan hanya aksesnya untuk ID pemilik. Oke, sudah berhasil ini, eee, sudah kita lakukan, kemudian supaya kita restart ya, restart supaya bagus, supaya hasilnya itu di-restart lagi ya, reboot-nya. Oke, kemudian sudah itu sudah kita lakukan, kemudian kita lanjut ke backup open router. Jadi ini, kita sebelumnya menggunakan Sumopod sebagai provider untuk menyediakan berbagai macam model AI, baik gratis maupun berbayar. Nah, ini ada, provider lain yaitu Open Router. Ini maksudnya biar kalau terjadi sesuatu hal, misalnya dari Sumopod rusak atau maintenance begitu, kita bisa langsung switch kepada Open Router ini.
Ataupun Anda pengen menjadikan Open Router ini sebagai provider Anda, silakan, tidak ada masalah. Ya oke, kita langsung praktek saja apa yang harus kita lakukan. Kita ke Open Router. Ini saya sudah login ya, Anda yang belum login tinggal login saja di biasa login seperti biasa, masukkan email dan segala macam, Anda bisa login. Jika login, Anda tinggal get API key. Oke, ini saya sudah bikin ya. Caranya gimana? New key, namanya terserah Anda ya, nama Anda, ini opsional, ini sebenarnya maksimal berapa mau Anda bikin ya. Oke, create aja. Nah ini key-nya harus Anda copy ya. Anda harus copy, Anda taruh di notepad gitu, terserah lah mana ya. Ini misalnya, tapi ini tidak saya gunakan yang lain ya. Ini saya pakai yang ini saja, ini saya hapus. Ya, saya pakai yang ini saja ya, ini. Ini API key-nya sudah saya simpan atas nama ini ya. Ya, saya simpan sendiri. Ini saya sudah simpan, API key-nya sudah ada. Dan kita ke cheat sheet, cheat sheet-nya di sini. Apa yang kita lakukan? Nah, ada perintah PYOF ya. Anda sudah simpan tadi, ini Anda isi di sini. Kita copy, kita ke notepad. Ya, kita hapus juga nggak apa-apalah ya. Kita kan hanya supaya edit saja. Pastekan, ini diganti. Copy, kita paste di sini. Paste and the paste, oke. Dan Anda tinggal copy. Copy. Kita ke terminal. Klik kanan, enter. Ya, OpenRouter credential sudah disimpan. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita ganti engine main ke operator, ke OpenRouter. Kita copy lagi di sini, ke notepad lagi. Kemudian, ini nih, Anda ganti ini dengan, nah ini bagaimana cara memastikannya? Kita ke OpenRouter. Ya, setelah Anda punya API key, Anda bisa cek model di sini. Ya tadi, seperti semua port juga sama, ada agak tidak berbayar. Kalau Anda mau berbayar, Anda isi dulu kreditnya di sini. Kredit Anda isi dulu saldonya, Anda bisa gunakan model yang berbayar. Tapi karena buat backup, saya cari yang free saja, begitu. Yang free banyak pilihan ya, terserah Anda. Tapi saya pakai ini ya, rekomendasi lah. Tidak juga bagus ya, namanya free ya kan. Cuman ini konteksnya banyak, begitu ya. Namanya free ya. Saya pakai GPT-OS, tapi untuk bagi Anda, terserah Anda yang mana, yang penting bisa jalan gitu, kan. Anda tinggal ganti di sini. Ya, pastikan ini ya, seperti ini tadi kan OpenRouter / OpenAI GPT OSS 120B free ya. Nah, ini dia nih, ini ininya. Jadi Anda copy, Anda taruh di sini ya, pakai slash tadi. Juga sama kalau ada model yang lain Anda begitukan ya, supaya tidak ada kesalahan. Oke, tinggal kita copy ini, langsung dia mau restart nggak apa-apa juga. Kita copy ke terminal kanan. Ya, sudah berhasil. Kita cek sekarang statusnya OpenClaw Agents List. Apakah sudah berubah? Ya, sudah berubah ya.
agent main-nya, workspace tetap sama, cuman modelnya nih sudah berubah. Ya, dengan perintah pof sudah berubah, tapi tetap ya namanya free, tidaklah sama seperti berbayar begitu. Tapi ini intinya supaya sistemnya tetap jalan begitu ya. Oke, kita lanjut troubleshooting ya. Ini troubleshooting jika Anda terjadi masalah, ini sebenarnya kumpulan daripada masalah-masalah yang selama saya proses membuat, inilah yang terjadi begitu. Kesalahan seperti kategori tidak valid, maka saya cek mapping agent.md-nya. Mungkin ada yang tidak tercover ya. Kita perbaiki di sini. Kemudian transaksi tidak masuk sheet. Nah, ini gara-gara email SA-nya tidak dimasukkan ke dalam Google Sheet. Ya, sistem account-nya yang Google Cloud itu, ya, Anda tidak masukkan atau Anda tidak merubah dia role-nya menjadi editor. Itu Anda edit lagi. Kemudian notif tidak masuk, ya, cek ke notif token. Ini Anda token masukin nggak yang tokennya notif gitu. Karena tokennya notif dengan chat itu berbeda kan begitu ya. Kemudian notif chat ya di save.js dan check.js. Agent tidak merespon ya, Anda bisa restart tadi, Anda reboot, di restart sistemnya supaya bisa jalan lagi. Kemudian mungkin terjadi LLM request fail. Hapus semua backtick dari agent.md. Ini pernah saya bikin backtick gitu di agent.md. Akhirnya tidak berjalan ya. Dan error di Telegram. Ya, mungkin token botnya salah atau Anda update tidak tidak salah memasukkan token, Anda lupa update di konfigurasi. Pairing code muncul terus. Nah, ini kadang muncul di chat-nya Telegram ya, chat-nya Anami pembukuan. OpenClaw pairing approve Telegram ya, karena mungkin Anda belum pair Telegram Anda dengan sistem OpenClaw. Kemudian gateway restart loop. Nah, ini perintahnya, Anda tinggal kopikan ini, masukkan ke terminal, Anda bisa selesai ini masalahnya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.